Di balik gemerlap keindahan Desa Caturharjo, terselip sebuah kehidupan yang penuh warna dan keberagaman di Padukuhan Kerapaan. Terletak di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Padukuhan ini menggambarkan harmoni antara manusia dan alam. Dibagi menjadi 4 RT yang masing-masing memiliki cerita uniknya. Kerapaan menjadi saksi bisu perjalanan para petani dan peternak yang menggantungkan hidup mereka pada hasil bumi. Di tengah ladang hijau penuh padi, kita akan menjelajahi potensi yang terpendam dan mengungkap kisah inspiratif dari penduduk Kerapaan yang menjadikan mata pencaharian mereka sebagai landasan kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nama saya Wahyu Trisayano. Saya Kepala Dusun Padukuhan Kerapaan, Caturharjo, Pandal, Bantul. Perlu diketahui bahwa Padukuhan Kerapaan itu terdiri dari 2 dusun. Satu yaitu Dusun Kerapaan sendiri, dan yang kedua adalah Dusun Dukun Nambulan. Itu terdiri dari 4 RT, yaitu masing-masing dusun itu ada 2 RT. Yang di Kerapaan itu RT 1 dan RT 2, sedangkan yang di Dusun Dukun Nambulan itu RT 3 dan RT 4. Adapun potensi yang bisa dikembangkan di Kerapaan, masalah pertanian dan juga peternakan yang terintegrasi. Pertanian yaitu alhamdulillah di wilayah Kerapaan karena sumber airnya begitu melimpah ruah. Untuk 1 tahunnya itu bisa melaksanakan penanaman 3 kali, 2 padi dan 1 polo hijau. Itu bisa aman dan bisa menghasilkan produk yang baik. Bahkan untuk tahun kemarin itu alhamdulillah bisa dalam 1 tahun lebih sedikit, yaitu sekitar 13,5 bulan itu bisa melaksanakan panen selama 4 kali karena cukup ketersediaan air. Potensi yang lain yaitu masalah peternakan. Untuk peternakan yaitu bisa di Kerapaan bisa dikembangkan, yaitu adanya sapi, kambing, dan juga ternak itik, ternak ayam, dan juga ternak lele. Semua itu karena memang dekat dengan sumber untuk makanan hewan-hewan ternak tersebut. Di samping peternakan, pertanian, Kerapaan juga banyaknya kerajinan. Salah satu kerajinan yang terbesar adalah kerajinan patung yang dimiliki oleh Bapak Widodo. Itu juga ada kerajinan lindung, itu Bapak Walidi, kemudian Bapak Bejo dan lain-lainnya. Juga Kerapaan adanya mebel dari kayu, baik itu kayu jati maupun kayu jambu juga banyak di sini yang dikembangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang lain yaitu adanya home industri, mulai dari tempe, mulai empeng linjo, empeng telo, dan juga putu ayu atau makanan jajanan pasar. Semua ada bisa dikembangkan di home industri yang berada di wilayah Kerapaan, baik itu yang di Dusun Dukun Nambulan ataupun yang di Kerapaan itu sendiri. Butuh potensi yang lain yaitu adanya produk-produk herbal yang dikemas di wilayah Dusun Dukun Nambulan. Itu misalnya tempatnya Bapak Sutarno, itu produk-produk herbal yaitu mendatangkan dari luar daerah, bahkan dia juga mengimpor dari Arab, yaitu adanya madu dan juga adanya kurma. Pekerjaan yang lain juga adanya produksi jamu yang ada di Kerapaan juga ada dan sudah terkenal. Itu masalah pekerjaan. Dan juga ada pertambangan, walaupun itu nyabang, itu hanya pertambangan pasir dan material yang lainnya seperti batu putih, itu tempatnya Bapak Mursid. Juga ada jasa di Kerapaan banyak sekali.
seperti misalnya jahit-jahit, kemudian adanya jasa luku, dan juga yang terkenal itu adalah jasa tukang potong rambut, itu sangat terkenal murahnya, sehingga wilayah untuk Batu Selatan ini hampir-hampir karena harga yang murah itu sampai antriannya yang begitu luar biasa. Juga ada pengepakan makanan yang disetor di warung-warung itu juga di wilayah Kelapa ini banyak juga. Perkenalkan, saya Pak Dwi, wakil dari Pak Widodo Santoso. Pak Widodo Santoso ini perintis usaha CVO Saat ini. Beliau juga yang memiliki CVO Saat. Dulu dimulai tahun 98. Awal mulanya produksi pertama itu dengan bahan tanah liat. Terus makin kesini ada tambahan material yang dulunya tanah liat dikembangkan menjadi pakai bahan semen. Ternyata dengan bahan semen ini lebih efektif untuk masa produksinya. Nah, terus lebih dikembangkan ke produk dengan material semen seperti itu. Produk unggulan kami patung dulunya. Patung udah mulai banyak yang bisa produk, kami mengembangkan ke kursi dari semen, meja dari semen, beberapa dekorasi dinding juga dari semen juga. Ini respon pasar bagus dan kami kembangkan lagi kami gali lagi desain-desain terbaru item. Produksi ini pertama kami siapkan bahan itu ya semen sama pasir seperti material bangunan, tapi materialnya khusus. Nah itu tahapnya untuk bahan cetak itu mamanya 1 hari 1 kalau semen. Tapi kan cetaknya banyak, jadi kapasitas produksi juga bisa mengikuti, jadi banyak juga. Setelah cetak dibuka, itu nanti proses perataan sambungan, juga ada beberapa yang kurang detail, kita detailkan lagi. Terus setelah sudah layak ke finishing cat, nah, masuk ke finishing cat, dihaluskan lagi, dicek lagi. Setelah lolos seleksi quality control finishing cat, masuk ke packing. Nah, setelah packing dikemas, kita taruh ke gudang. Kita nunggu jadwal kontainer atau bisa juga nunggu instruksi dari pembeli, seperti itu. Pemasarannya kami ikut event eksebisi seperti yang di IFEK Jakarta, itu pameran standar internasional lah. Nah itu yang memasarkan ya Pak Widodo sendiri dan dibantu beberapa marketing yang di sini. Untuk pemasarannya sejauh ini Australia, terus Amerika, 2 tahun ini udah merambah ke Eropa. Nama CVO Saat ini ada di Dusun Kerapakan, RT 2, Kelurahan Caturharjo, Pandak, Bantul, Yogyakarta. Saya Nureni, saya punya usaha Putu Ayu. Awal saya bikin Putu Ayu ini mulai produksi sekitar tahun 2019. Awalnya saya kelola sendiri bersama suami, terus karena semakin banyak produksi, saya minta tolong sama 1 orang karyawan. Jadi tahapan bikin kue putu ayu ini dari awal menyiapkan kelapanya yang sudah dimatangkan dalam cetakan, terus bikin adonan, terus kita masukkan adonan ke cetakan, terus pengukusan, kemudian sesudah matang kita dinginkan dulu kuenya, baru dikemas. Sudah jadi kemasan
pasarkan ke pasar-pasar yang sudah kami. Kami ada di Dukuh Dampulan, RT 4, Kerapaan, Caturharjo, Pandak, Bantul. Bila berminat silahkan menghubungi atau datang langsung. Nomor telepon kami 0815 4689 3886. Namaku Bapak Walidi, mungkin usianya kurang lebih 50 tahun, yang tinggal di Puluhan Lor, Trimurti, Seranggaan. Untuk workshopnya ada di Pedukuhan Kerapaan, Dukuh Dampulan, Caturharjo. Untuk usahanya itu namanya Anis Craft gitu. Awalnya usaha ini berdiri 2004. Itu ada beberapa orang gitu, maksudnya dikerjakan sendiri, dibantu sama masyarakat sekitar. Yang di pabrik itu cuma ada berapa orang mungkin yang koordinasi, yang koordinir produksi itu sekitar 4 orang. Selainnya dikerjakan tiap rumah, itu namanya sabkon. Habis itu nanti ada quality control sampai jadi dikiusi, habis itu diambil, di finishing, di treatment, baru dikirim ke PT-nya, vendornya yang ada di Bantul. Produk yang dibuat itu dari enceng, dari box banana, gendong, itu dibikin kotak. Ini kotak itu seperti tempat tisu, tempat majalah, laundry, itu yang box basket. Ini yang wall decor itu hiasan dinding seperti mirror, tempat macam-macamnya itu. Bayarnya mungkin rata-rata dari Amerika sama Eropa, yang dari Asia jarang. Nah, lokal itu cuma untuk Indonesia, musiman, momennya pas mau lebaran, bikin untuk parcel, bikin untuk tempat tisu sama tempat untuk naruh aqua itu kecil-kecil itu. Dan momennya mungkin 1 tahun sekali. Untuk potensi yang ada di Kerapaan begitu banyaknya dan beraneka macam bentuknya. Yang jelas masing-masing potensi kita hargai, kita apresiasi, dan kita meyakini bahwa itu semua adalah keahlian bidang mereka masing-masing, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup bagi para orang-orang yang bekerja di masing-masing profesi tersebut.